Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Nabi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Selamat pagi menjelang siang semuanya peserta diskusi belajar dari Syariah Amin Ismail. Hari ini kita akan memulai, sudah ada di samping saya. Sebelum itu yang sama-sama kita hormati utusan Bapak dari Dinas Pariwisata. Selamat datang Pak, dan sudah bergabung. Dari Bapak Camat Telamau, dalam hal ini adalah diwakili oleh Bapak Sekcam Telamau, dan juga Bapak Wali Nagari Sinurui. Terima kasih Pak atas support, moral, dan bantuan yang telah diberikan kepada kami panitia. Teristimewa juga kepada kawan-kawan panitia yang juga dikomandoi ini oleh anak muda Talamau. Saya sekarang sudah berani menyebutkan anak muda Pasaman Barat. Sudah bisa membuat acara. Kata Pak Camat tadi, ini pertama di Talamau yang ditahu. Memang benar Pak, ini pertama di Talamau diskusi Selasi Selajuri Syariah Amin Ismail. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Selamat datang juga kepada para peserta, Bapak Ibu guru bahasa Indonesia. Mudah-mudahan hasil diskusi nanti bisa kita praktekkan di sekolah, dan juga penggiat literasi. Dan yang di depan ini adalah pembuat literasi Pasaman Barat, penggiat yang diamanahkan hari ini adalah sebagai ketua literasi Pasaman Barat, atau kita kenal sebagai FPL, yaitu penggagas Forum Literasi Pasaman Barat. Tak asing lagi yaitu Bapak Denny Melizon. Selamat datang Pak, dan kami nanti akan menerima ilmu bagaimana keadaan literasi di Pasaman Barat, dan juga apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Syariah Amin Ismail. Mungkin itu Pak. Kepada Bapak pemateri kami persilakan dengan segala sana dari mana terbaik mengecek 3 menit orangnya berapa? Tukar Pak. Oke, hidup penggerak demo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah karena telah memberikan kesempatan dan nikmat sehingga kita berhadir di sini dalam rangka berdiskusi dan juga bersilaturahmi serta menggagas hal-hal besar untuk kemajuan Pasaman Barat yang literat. Salawat dan salam kita semua tidak akan bosan-bosan mengirimkannya untuk junjungan kita Rasulullah SAW, sang literar nomor 1 di dunia dan akhirat, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kadis Pariwisata, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sastra. Bapak Sastra. Sudah apa dia? Sastra. Tadi saya coba kontak dengan Pak Deki. Beliau rupanya sedang sakit, lututnya bengkak karena kemarin melakukan terabas ke daerah Sungai Aur dan terjatuh. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Camat diwakili oleh Bapak Sekcam, terima kasih sudah hadir, dan juga sahabat saya Pak Wali sudah berkenan memberikan fasilitasi acara hebat ini, acara kawan-kawan ini. Semoga ini bukan acara yang pertama dan terakhir gitu. Tapi ini mudah-mudahan berkelanjutan. Kalau dapat sekali seminggu dibikin acara diskusi mengenai apapun yang bisa kita diskusikan. Kemudian kepada Pak Sekna,
sahabat baik saya, teman diskusi saya, teman saya bercakap, ngobrol sampai tadi malam kita masih bercakap juga. Sebelum tidur itulah kita. Kemudian yang saya hormati Pak Kamus, sahabat saya Muhammad Dayat, rekan-rekan panitia Adinda, Wanda, Roland, dan kawan-kawan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, orang-orang hebat yang telah menggagas cara diskusi dan workshop sastra dari Forum Selasih, dan dalam tanda kurung ingin belajar dari Sari Amin Ismail. Kehadiran kita hari ini dalam acara diskusi sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekcam tadi, saya tidak tahu apakah ini yang pertama atau yang sudah pernah terjadi diskusi seperti ini. Tapi yang jelas kehadiran kita bersama hari ini di sini membuktikan bahwasanya keinginan besar kita untuk menanamkan nilai-nilai literasi di kehidupan masyarakat kita bersama, khususnya di Talamau dan Sinuri lebih terkhusus. Bapak, Ibu sekalian, kawan-kawan semuanya, saya membawa rombongan juga ke sini dari Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat. Ada sekretaris saya, Mas Imawan, ada juga dari bidang humas saya, Wais Karman, yang juga ketua komunitas YouTuber Pasaman Barat, dan juga ada Bung Jul Pasbar yang membantu kita membesarkan, menggerakkan literasi di Pasaman Barat. Jul Pasbar ini novelis, Pak, novelis penerus dari Selasih Selaburi dari Talamau. Dari beliau di Simpang Tigo Abu dan sudah menulis banyak buku, beberapa buku. Nah, mudah-mudahan dapat diberikan apresiasi nanti, diberikan pendanaan kalau bisa, karena saya tahu beliau butuh dana sekali untuk melakukan kerja-kerja kreatifnya. Bapak dan Ibu, kawan-kawan semuanya, berbicara Sari Amin Ismail, sesungguhnya kita sedang membicarakan sebuah fenomena besar dalam kesusastraan Indonesia. Sari Amin Ismail sendiri seperti yang kita tahu bersama melakukan lompatan besar dalam kesusastraan Indonesia pada zaman-zaman era-era Pujangga Baru dengan diterbitnya novel Kalau Tak Untung. Ada banyak orang yang mentertawakan mungkin judul ini dengan tak tuntung karena ketidakpahaman kita dengan bahasa-bahasa yang kita pakai sebelum menggunakan bahasa Indonesia. Kalau tak untung, ini adalah judul yang aneh bagi kita hari ini. Tapi ketika itu, judul novel ini menggemparkan kesusastraan Indonesia karena ditulis oleh seorang perempuan dan bukan orang kota. Beliau bukan orang kota, bukan orang Betawi, bukan pula dari kalangan dalam balai pustaka. Karena waktu itu yang menulis itu orang dalam balai pustaka. Jadi kita baca-baca seperti Sultan Tahrir Ali Sabana, gitu kan, Nur Sultan Iskandar itu dan lain sebagainya. Armin Pani itu orang balai pustaka semua, pegawai balai pustaka yang nulis buku. Nah, beliau Sari Amin Ismail bukanlah seorang balai pustaka, hanyalah seorang kepala sekolah di Bengkulu dan seorang guru, tapi kemudian bisa menerbitkan novelnya, bisa diterima oleh balai pustaka yang notabene ketika tahun-tahun itu adalah penerbit plat merah di bawah Belanda, Hindia Belanda ya, Hindia Belanda. Sari Amin Ismail, saya membayangkan sebetulnya apa yang didapatkan oleh Sari Amin Ismail kecil ketika beliau masih berumur usia dini antara 5-10 tahun di Koto Panjang, Sinuri. Saya tidak tahu kondisi keluarganya di situ seperti apa, bagaimana tingkat pendidikannya. Tapi yang saya tahu ayahnya adalah seorang amtenar. Amtenar ini ya seperti Pak Sekcam lah mungkin sekarang. Amtenar, pejabat kalau di Jawa itu priai, bangsawan. Tapi beliau mungkin bukan bangsawan juga mungkin ya. Amtenar itu artinya dia pegawai pemerintah. Tapi kenapa dia kemudian di zaman itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih besar daripada masyarakat sekitarnya. Saya belum punya data berapa orang anak-anak
di Sinuri sejaman dengan Syarif Amin Ismail ini yang mendapatkan kesempatan seperti itu. Siapa saja yang mendapatkan kuliah, sekolah ke Quick School, kemudian ke ke NMS gitu, MNS gitu, MSN ya. MNS. Iya, Mrs. School apa ya? Jadi, ya, artinya berapa orang sih yang punya kesempatan seperti itu? Dan ada peranan zaman di situ yang memaksa seorang Syarif Amin menjadi cerdas daripada anak-anak zamannya. Di kala itu mungkin di tahun-tahun seperti itu, beliau itu hidup di sebuah komunitas masyarakat yang memang saya pikir dibuat bodoh gitu oleh penjajah, oleh Belanda. Sekolah-sekolah tidak disediakan. Kita punya sekolah, tapi sekolah Melayu, sekolah berdasarkan keagamaan mungkin yang tidak memakai huruf Latin, yang tidak memakai huruf Eropa. Jadi di zaman Syarif Amin Ismail ini kanak-kanak, segala hal yang dihasilkan oleh kearifan lokal yang punya kita sendiri, termasuk aksara-aksara kita, huruf Arab, Arab Melayu, itu semuanya diklaim, di stigma oleh penjajah itu, Belanda itu bukan sebuah peradaban. Makanya semua anak Indonesia itu disuruh masuk kelas yang dibikin pola pendidikan Eropa. Nah, yang mengikuti pendidikan Eropa adalah mereka inilah yang disebut dengan orang-orang terpelajar zaman itu. Padahal sendiri dalam makalah yang saya tuliskan ini, apakah sudah dibagikan? Kemarin saya minta Anda untuk membagikan, walaupun panjang. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Minangkabau sendiri, khususnya Sumatera Barat itu sebenarnya sebuah wilayah yang beruntung gitu. Kita di Minangkabau ini adalah wilayah yang beruntung karena memiliki tradisi literasi yang berabad-abad. Jadi cerita literasi ini bukan hanya cerita di abad 20 Pak Dayat, tapi adalah milik kita berabad-abad yang lalu. Sajak Gunung Merapi masih dengan Hotel Itik, itu sudah menjadi milik Minangkabau. Ya. Makanya jangan heran kemudian ketika Indonesia atau Nusantara membutuhkan putra-putra terbaik, Minangkabau menyediakan sumber daya yang besar untuk membesarkan bangsa ini. Saya pikir tanpa orang-orang Minangkabau, Indonesia tidak akan terbentuk. Tanpa ada orang-orang Minangkabau. Ingat Yamin ada di situ, Hatta, Agus Salim dan lain sebagainya, Tan Malaka juga. Semuanya hidup dibentuk oleh sebuah masyarakat yang egaliter, Minangkabau, yang memang secara akar budayanya itu memunculkan orang-orang yang memang sudah berbeda pendapat. Yang membuka peluang perdebatan dan berbeda pendapat. Nah, hanya saja kemudian gelombang penjajahan kemudian menjernihkan itu semua. Artinya tidak menghapuskan, tapi kemudian merubah pola, memaksakan pola mereka sebagai sebuah cara satu-satunya menjadikan sebuah bangsa itu menjadi manusia gitu. Padahal kita selama ini sebenarnya sudah manusia, tapi kemudian karena kita tidak memakai sistem Eropa, tidak mau masuk kelas Eropa, ya kan, tidak mau mempelajari bahasa Latin gitu, artinya dianggap kita ini tidak terpelajar atau memang dalam bahasa kasarnya disebut dengan binatang. Gitu. Nah, Syarif Amin Ismail sekali lagi beruntung mendapatkan sebuah kondisi keluarga yang memungkinkan dia meningkatkan potensi dirinya. Sesuai dengan tema kita hari ini, belajar dari Syarif Amin Ismail, saya ingin mengelaborasi yang itu, bahwasanya pendidikan keluarga, sekali lagi saya garis bawahi, pendidikan di dalam keluarga sangat menentukan proses tumbuh kembang karakter seorang anak. Artinya belajar dari Syarif Amin terbentuk karena memang di dalam keluarganya sudah ada tradisi literasi di situ. Saya membaca di biografinya, umur 10 tahun dia sudah menulis puisi, sudah bisa menulis cerita. 10 tahun itu artinya sama dengan anak kita, Pak. Kan umur 10 tahun sekian gitu kan.
sama dengan anak kita ini. Ternyata dalam keluarga juga, karena saya latih anak saya kasih buku-buku, akhirnya dia bisa nulis, dia bisa memilih bacaannya, dia bisa berargumen, dia bisa lebih bebas memberikan pendapatnya dan kreatif. Ketika dia tidak mau ketika kita tidak memberikan HP, yang anak-anak sekarang maksa untuk dikasih HP, anak-anak misalnya kayak anak saya di rumah misalnya, itu mereka bikin permainan sendiri, ada rupanya. Jadi pendidikan yang kita bangun di dalam keluarga ternyata menentukan seorang anak. Nah, Syari Amin Ismail ini contohnya salah satunya. Kalau kita ingin belajar dari Syari Amin Ismail. Nah, perkembangan literasi tahun ini yang kita lakukan adalah kita di Pasaman Barat melakukan gerakan literasi itu di dua jenis lapangan, yaitu literasi keluarga dengan literasi sekolah. Karena dua jenis inilah yang harus kita bangun bersama-sama. Literasi keluarga artinya menguatkan keluarga-keluarga di Pasaman Barat misalnya, atau di Talamang atau Sinurit, bagaimana setiap keluarga itu memiliki akses buku. Artinya satu keluarga harus memiliki pustaka keluarga. Dan kemudian sekolah, setiap sekolah wajib membuka pustaka sekolahnya lebar-lebar untuk siswa, dan juga pengadaan buku-buku yang banyak untuk bacaan. Itu literasi. Nanti saya jelaskan lagi kedua pola gerakan literasi ini. Bapak, Ibu dan kawan-kawan semuanya, karena ini dia mode kita nanti diskusi. Jadi saya menulis makalah tadi kemarin ada 16 lembar lebih, tapi ini tidak akan saya bacakan semua karena nanti kalau saya bacakan tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi. Artinya ada beberapa nanti tidak akan saya sampaikan. Yang perlu saya sampaikan ini adalah bicara literasi, artinya ini untuk Pak Sekja, mungkin untuk bapak-bapak yang di pemerintahan. Literasi itu ketika kita bicara indeks peningkatan indeks pembangunan manusia, Human Development Index yang Pasaman Barat, saya tidak tahu apakah berapa nilainya, 7 atau 8. Itu artinya mau tidak mau kita harus menerima literasi sebagai jalan keluar. Hanya dengan menggerakkan dan mengembangkan literasi itu, maka Human Development Index kita akan naik. Jadi bicara literasi itu artinya bicara secara luas, tidak hanya bicara soal penerapan keagamaan, bagaimana misalnya program buati yang bagus seperti mengaji segala macam, tidak hanya seperti itu saja, tapi juga dengan memperkaya literatur, membeli banyak buku, mengisi perpustakaan. Tahun ini kita punya nagari 90 nagari setelah disetujui pemekaran. Artinya kita akan mempunyai 10 pustaka nagari se-Pasaman Barat kalau dibuat pustakanya. Dan saya rasa kalau kita mematuhi undang-undang, setiap nagari wajib mendirikan pustaka nagari. Artinya 90 pustaka nagari ini adalah potensi besar untuk mendirikan kantong-kantong literasi di setiap nagari. Kita DPL sudah punya visi bahwasanya sampai tahun 2030 kita berharap di Pasaman Barat secara umum akan berdiri 900 kantong literasi untuk mewujudkan Pasaman Barat yang literat. Hal itu bukan sebuah hal yang muluk, karena sekali lagi kita punya nagari 90 nagari, satu nagari membina 10 kantong literasi saja di setiap nagari, hal tersebut akan terwujud. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kenapa pendekatan buku-buku itu harus didekatkan kepada masyarakat? Tahun 2017, Bapak dan Ibu Saudara semuanya, keluar sebuah survei minat baca Sumatera Barat 2017. Pasaman Barat tidak didata. Tidak ada di data, tidak disurvei Pasaman Barat, Bang dan Wanda. Kenapa? Ternyata saya tanya, karena waktu saya masih di Padang, masih ada kegiatan dengan kawan-kawan di sana. Ternyata Pasaman Barat itu dikatakan adalah wilayah 0 buku. Kita nggak dianggap baca buku, Pak. Kita wilayah 0 buku. Pasaman Barat bukan pembaca buku, 0 buku. Itu tentu menggetarkan saya, karena saya tahu, saya dari Selaping. Waktu saya kecil, di Selaping itu sudah ada tempat peminjam buku, komik-komik. Sudah ada, itu di tahun-tahun 90-an itu. Sudah ada, artinya bukunya ada. Saya juga dapat majalah-majalah Bobo dan lain-lain. Dan ayah saya
seorang tukang tempel ban di Selaping, saya tukang tempel ban, bengkel, itu pembaca buku, banyak majalah-majalah yang didapatkan walaupun majalah bekas. Dia belum dalam waktu luangnya itu baca buku gitu. Artinya stigma nol buku itu harus kita lawan. Saya merasa seperti itu, saya harus lawan. Nggak mungkin saya biarkan kampung saya dikatakan nol buku. Tidak mungkin. Kenapa? Orang Pasaman Barat di luar banyak yang hebat-hebat. Dan itu memberi pengaruh kepada lingkungannya, termasuk Syahrian Ismail. Syahrian Ismail menjadi hebat ketika keluar dari Pasaman Barat dia. Ketika dia mendapatkan lebih banyak peluang, mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Nah, 2017, 2019 FPL berdiri, kita adakan survei, juga survei kecil-kecilan, tapi tidak seperti survei pemilu lah gitu ya, yang ada dananya gitu, tidak seperti itu. Kita survei aja, Pasaman Barat, judul besar temanya kan nol buku. Kita adakan survei, ternyata Pak Wali, Pasaman Barat itu bukan nol buku, bukan tidak ada minat baca di masyarakat kita. Minat baca orang Pasaman Barat itu besar sekali, sangat besar sekali. Hanya besar tuh, sangat besar sekali. Tetapi yang kurang itu adalah minat membeli buku, minat mengunjungi perpustakaan, ya kan? Apalagi satu lagi, ya yang itulah, minat membeli buku dan minat mengunjungi perpustakaan. Perpustakaan di Nagari, yang di Nagari Induk, itu beberapa Nagari saya kunjungi. Ternyata buku tamu itu kosong. Padahal bukunya bagus-bagus loh. Pak Wali, saya diskusi dengan Pak Sekna tadi malam nih. Hampir di beberapa negara itu di pengadaan buku itu hampir selalu adakan tiap tahun. Dan bukunya sangat bagus-bagus. Tetapi kunjungan pustaka tidak ada. Artinya masyarakat kita tidak minat mengunjungi pustaka. Kemudian apalagi? Ternyata masyarakat kita punya uang nih. Ya, Pasaman Barat kan dikenal orang kaya nih, ya kan? Sawitnya luas, itu kebunnya ini. Tapi belanjanya tidak belanja buku, tapi banyak belanja kuliner, belanja aksesoris, ya kan? Belanja untuk ganteng, tapi bukan untuk pintar. Nah, gitu maksudnya. Tidak ada yang beli buku. Nah, itu kemudian kita berikan stimulus juga. Caranya adalah mendekatkan buku ke masyarakat. Kita buka lapak baca. Lapak baca kita buka di tepi-tepi jalan. Kawan-kawan yang punya kesempatan mendistribusikan buku-buku ke warung-warung kopi. Buku-buku yang kita taruh di warung kopi itu kemudian malah dibaca oleh bapak-bapak sambil main apalah itu. Dibaca ternyata. Buku-buku yang kita antarkan ke sekolah-sekolah itu diserbu oleh siswa-siswa. Sekali lagi, bahwasanya masyarakat itu memang malas untuk beli buku dan malas untuk melangkahkan kaki ke perpustakaan. Nah, untuk kedepannya, hal yang dua inilah yang akan kita bangun. Pertama, buku-buku harus dekat kepada masyarakat. Kemudian, bagaimana caranya agar distribusi dan akses buku di Pasaman Barat ini terbuka lebar. Bagaimana masyarakat kita edukasi bahwasanya beli buku sekarang online itu sangat mudah sekali. Bagaimana kemudian pustaka negara itu terbuka selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk berkegiatan di situ. Bahwasanya pustaka bukan hanya sebagai tempat membaca buku, tapi juga tempat berkegiatan-kegiatan kreatif lainnya. Dalam istilah bahasa berarti membuka ruang eksklusif itu dihilangkan menjadi inklusi ya. Nah, gitu. Seperti kantor Wali Nagari Sinuru ini seperti tahun saya. Kantor Nagari yang inklusi terbuka untuk masyarakat. Bapak dan Ibu kawan-kawan semuanya, kendala kita hari ini adalah pengadaan buku bicara literasi. Syahrian Ismail adalah penulis kita akui oke, dia sudah selesai tuh. Selesai, mari kita jadikan ikon dan kita jadikan dia pengalaman. Kita ambil hikmah pengalaman apapun yang diberikannya, yang telah berbuatnya untuk kesusastraan atau untuk pendidikan Indonesia. Boleh nanti kita angkat dia sebagai pahlawan apapun itu. Tapi saya tidak fokus seperti itu. Karena bagi saya, Syahrian Ismail hanyalah sebagian kecil dari mereka-mereka yang telah berbuat, yang kemudian hari ini kita akui, tapi bisa jadi dulu ketika mereka hidup seperti disampaikan oleh Bapak tadi, ya tidak diakui oleh masyarakat, tidak diberi ruang. Saya kalau bisa curhat Bapak dan Ibu sekalian, kawan-kawan, ketika pertama kali di sini, ketika saya dan kawan-kawan menggerakkan literasi ini, tuduhan pertama itulah diberikan kepada saya itu bahwasanya kita itu punya motif tertentu. Oh, si Denny Milison ini mau mencaleg jadi wali negara ini di Batahan.
Stigma kotor seperti itu masih tumbuh dengan hebat di masyarakat kita. Itu akhirnya membatasi orang-orang yang ingin memberikan sesuatu kepada masyarakatnya. Wanda misalnya di Sinurui juga mungkin ingin memberikan sesuatu, tapi kemudian dibatasi oleh hal-hal seperti itu. Nah, tantangan-tantangan dalam masyarakat itu seharusnya bisa kita edukasi dengan baik agar ruang-ruang bagi mereka yang kreatif dapat dimunculkan untuk memberikan dampak terbaik dari hal-hal terkecil dari daerah kecilnya. Bapak dan Ibu semuanya, saya kalau tidak dikasih tanda nih, saya akan terus baca nih. Kemudian pengadaan buku tadi, saat kondisi saat ini 2023, buku-buku yang beredar di Indonesia itu hanya bisa dibaca oleh satu buku dibaca oleh 9 orang. Itu surveinya. Jadi ketika Mas Jul Pasbar menerbitkan buku yang terbitnya itu hanya dibaca oleh 9 harus dibaca oleh 9 orang. Yang normalnya tentu 1 orang 1 buku. Setidaknya 1 orang 3 buku. Itu normalnya. Makanya upaya-upaya penerbitan buku secara besar-besaran terus kita lakukan. Jadi harapan besarnya nanti kepada panitia dan kawan-kawan di sini, workshop sastra yang diberikan oleh Jul Pasbar nanti, impact-nya, hasilnya adalah buku-buku yang terbit yang digagas karya-karya anak-anak Sinurut. Apapun ceritanya, bagaimana caranya, harus ada buku-buku yang diterbitkan dari Nagari Sinurut nanti. Terima kasih. Jadi kita sering mendengar catatan UNESCO yang sering digaung-gaungkan bahwasanya Indonesia adalah peringkat 60 dari 61 negara yang diteliti yang memiliki minat baca sangat rendah sekali, yaitu 0,001% minat baca yang paling rendah. Ini adalah data lama dan data dari Kementerian Kebudayaan mungkin. Ada lagi saya dapatkan dari data Perpustakaan Nasional yang menyebutkan bahwasanya sekarang minat baca Indonesia sudah naik. Nah gitu, sudah naik. Artinya ada dua faktor yang diberikan kepada kita yang boleh kita pilih bagaimana kita bergerak untuk di komunitas dan juga di masyarakat dalam rangka meningkatkan minat baca di masyarakat. Kalau saya dan kawan-kawan kita di Forum Bagi Literasi tidak memandang yang dua ini. Yang penting kita berbuat saja, kita dirikan taman bacaan banyak-banyak, kantung literasi banyak-banyak di Sumatera Pasaman Barat ini, dan kita cari buku-buku yang banyak untuk didatangkan ke Pasaman Barat. Kita cari donatur yang banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Kita bagaimana caranya buku-buku yang beredar di Indonesia itu sebanyak-banyaknya itu didistribusikan ke Pasaman Barat. Tentunya itu butuh jaringan. Jadi kawan-kawan di Forum Selasih nanti jangan hanya berkutat di antara Talamo saja gitu, tapi juga harus membangun jaringan nasional. Kita punya Forum Taman Bacaan Indonesia, kita punya jaringan Duta Baca Indonesia juga. Duta Baca Indonesia sudah pernah ke sini bulan kemarin Februari 2023 sudah kita bawa ke sini Duta Baca Indonesia dan berkeliling di sini selama seminggu. Artinya Pasaman Barat kita punya peluang untuk membangun jaringan secara nasional. Bapak dan Ibu semuanya, kawan-kawan, upaya kita untuk menjadikan Sari Amin Ismail ini sebagai ikon sebenarnya sudah kita bicarakan beberapa tahun yang lalu juga, ketika Google Doodle juga mengeluarkan memberikan kehormatan mengangkat Sari Amin Ismail. Saya pribadi ketika di Padang mendengar nama Selasih Selebur ini di Padang nih, saya orang Pasaman Barat, dari teman-teman guru-guru saya menulis mengatakan, oh Denny Wilson ini penerus Selasih Seleburi. Di situ minat saya, siapa sih Selasih Seleburi sebetulnya? Saya berminat, ini siapa gitu? Apa hubungan dengan saya gitu? Ternyata di situlah saya tahu betul Selasih Seleburi ini adalah penulis perempuan pertama yang berasal dari Pasaman Barat. Dulu saya kira dari Talu, ternyata dari Sinurui gitu. Karena dulu juga pemahaman saya Talu ini satu. Saya tidak kenal Sinurui dulu, Posek. Dulu tidak kenal. Tapi kemudian setelah saya tahu Sinurui ada, rupanya memang. Jadi beliau ini ternyata dari Sinurui, sekampung dengan saya. Dan dia
salah satu menjadi motivasi saya sekarang untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaannya menjadi penulis. Dan sudah berikhtiar, insya Allah sama seperti beliau, sampai akhir hayatnya beliau tetap berkarya, tetap menulis. Saya lihat karya terakhirnya itu di tahun 78 ya, sebelum beliau meninggal, ada karya terakhir yang ditulisnya. Jadi itu menjadi motivasi kita semua, bahwasanya pekerjaan menulis itu adalah pekerjaan seumur hidup, bukan pekerjaan sampingan, dan juga bukan pekerjaan dadakan. Kemudian penulis juga adalah orang-orang yang memiliki gagasan dan pikiran yang barangkali beliau bukan seorang yang suka berdemo gitu, yang stigma pemberontaknya pun hanya dengan menulis. Dia menulis di surat kabar, dia menulis buku. Itu semua gagasan dan pikiran itu tertuang di dalam tulisan-tulisan. Dan memang pekerjaan intelektual itu adalah dengan menulis. Dia menulis. Jadi memperkaya gagasan, dialektika dan segala macam itu kita belajar dari beliau. Seorang perempuan, aktivis perempuan yang bisa jadi pemusuh emansipasi perempuan pada zamannya, seorang organisatoris. Kita lihat tadi video tadi, bagaimana buatnya di umur segitu masih bicara dia jangan ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Pada umur itu mungkin sudah 80-an mungkin dia masih kuat yang berbicara seperti itu. Alhamdulillah sekarang kita tidak ada perbedaan. Kita ada di kelas ini. Saya yakin panitia juga mengundang semua perempuan, ya. Perempuan laki-laki tidak ada perbedaan, semua diundang ke sini. Hanya saja yang hadir bukan laki-laki dan bukan perempuan. Tapi di kelas-kelas lainnya, bisa jadi nanti di kelas Jul Pasbar nanti itu banyak perempuan gitu, banyak laki-laki. Artinya cita-cita beliau sekarang sudah terlaksana. Kesetaraan laki-laki dan perempuan sekarang sudah terjadi. Tinggal lagi bagaimana kita sama-sama mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan baik. Sebagai penutup untuk sesi penyampaian materi pemantik ini, kita ingin akses pada buku dibuka selebar-lebarnya. Artinya saya sebagai seorang pegiat literasi dan juga seorang kawan ingin menggugah Bapak dan Ibu, terutama Pak Wali dan Pak Camat mungkin, agar di kecamatan dan di kenegarian dibuka seluas-luasnya perpustakaan dengan akses buku yang luas, diberikan akses kepada masyarakat, disosialisasikan. Gunakanlah surau, masjid, warung dan segala macam, warung, kafe. Di seluruh ini banyak kafe saya lihat. Gunakanlah itu untuk distribusi buku, peminjaman dan lain sebagainya. Bagaimana pun caranya. Seperti yang saya sampaikan kepada Pak Seknan kemarin, tadi malam juga kita berdebat soal aturan-aturan. Kalau memang pekerjaan kita baik, tapi aturan belum menampung, kita perjuangkan untuk dibuat aturannya. Kalau aturan itu membatasi kita untuk menggerakkan literasi ini, kita perjuangkan untuk merevisi aturan tersebut. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Silakan kita berdiskusi banyak-banyak. Mari berdaya dengan buku, berdaya bersama, hebat bersama, terus bergerak pegiat literasi Indonesia. Saya Denny Milison, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bang Denny Milison. Memang ternyata lihat jam sudah lama, namun penyampaiannya sebentar gitu kan. Karena begitu menariknya penyampaian dari pemateri hari ini dan juga